Lalu, senang sekali akhirnya Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda Mitra JC di edisi 20 November 2020. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan hari ini Mitra JC di Jakarta Islamic Center ada satu relawan muda Jakarta yang tentunya tadi Bang Dipo sih sudah lihat gitu ya. Kemudian juga kita sudah menyemprotkan seluruh Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Artinya untuk para jamaah yang ingin sholat Jumat di JIC ini insya Allah aman terkendali ya. Nah Mitra JC tentunya ini merupakan salah satu bentuk penyebaran bentuk mencegah penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Hari ini Bang Dipo Usman sudah hadir ke hadapan Mitra JC ataupun di ruang dengar Anda. Ini tim relawan muda Jakarta. Nah, yang pertama adalah Bang Medi. Ini sahabat Bang Dipo juga. Kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Medi apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Medi ini dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur ya, Bang ya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan Mitra JC. Dan ini juga merupakan sekretaris PWPM DKI Jakarta atau Pemuda Wilayah DKI Jakarta. Nah, satu lagi narasumber Bang Dipo adalah Bro Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, apa kabar Bang Guntur? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Hari ini tadi sudah jam berapa tuh, Bang? Jam 9 pagi udah di Ya, jam 9 pagi di JIC. JIC. Alhamdulillah sudah terlaksana semua nampaknya ya. Jadi insya Allah untuk para jamaah yang pengen sholat Jumat di Masjid JIC ini kayaknya pas banget nih. Kalau Mitra JC insya Allah aman dan sehat dan bersih. Bang Guntur, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol nih kurang lebih 15-20 menit ke depan kita akan bicara seputar relawan muda Jakarta. Nah ini kira-kira yang jawab siapa nih kalau ngomongin relawan muda Jakarta? Oh Bang Medi nih. Bang Medi kalau boleh tahu nih untuk relawan muda Jakarta itu sebenarnya apa sih sebenarnya dan kapan ini dibentuk sama teman-teman pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta? Oke, terima kasih Bang Dipo. Ya. Jadi relawan muda ini adalah bisa dikatakan sebagai sekocinya pemuda Muhammadiyah. Oke. Di mana bergeraknya dan kontribusinya tentunya untuk gerakan-gerakan sosial. Oke. Nah, karena memang kita khususnya DKI Jakarta sedang menghadapi suatu cobaan dengan adanya virus corona yang terhitung mungkin mulai dari bulan Maret ya. Kita dan banyak warga Jakarta terdampak dalam artian karena wabah virus corona. Sehingga Pemuda Muhammadiyah membentuk relawan muda Jakarta khususnya untuk menangani dampak-dampak warga Jakarta yang tentunya terkena dari wabah virus corona ini. Baik. Gitu. Oke, jadi ini salah satu bentuk membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkhususnya untuk ya sekali lagi mencegah yang namanya COVID-19. Iya. Nah, ini untuk teman-temannya kan kalau bicara tentang relawan muda nih ya, ini berapa orang nih jumlahnya? Kalau di kita relawan muda itu per kota madya itu untuk relawan kita minta bantuan dari setiap PDPM atau pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah itu minimal adalah 10 orang untuk membantu di tiap masing-masing kota madya. Nah, dari tiap masing-masing kota madya ini tentunya punya data di mana kondisi yang hari ini masih dikatakan zona merah bahkan zona kuning. Sehingga relawan muda Jakarta bergerak serta berkontribusi dengan pihak Pemda setempat baik itu di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan bahkan di tingkat kota madya. Nah, kemarin itu kita sudah lakukan di Jakarta Selatan. Tentunya kita bekerja sama dengan pihak kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur. Kebetulan memang kondisi areanya atau zonanya masih lumayan cukup banyak yang terkena atau bisa dikatakan zona merah, sehingga kita berkontribusi untuk menyemprotkan disinfektan ke rumah-rumah warga dan sekitarnya. Dan ini tentunya dipimpin atau dikomandani oleh ketua, salah satu wakil ketua itu adalah Bro Guntur ini. Kebetulan Bro Guntur ini orang yang paham tentang farmasi, sehingga kita dari Pemuda Muhammadiyah membuat
disinfektan yang sesuai dengan standar farmasi. Oke. Dan tentunya insya Allah ini aman, dan yang pasti kita minimalisir supaya pencegahan dan banyaknya virus corona ini bisa kita atasi dengan disinfektan kita. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bang Medi selaku juga Sekretaris Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Dan kita langsung menuju ke Bang Guntur. Nah, ini beliau juga sebagai Ketua Tim Relawan Muda Jakarta ya. Nah, Mitra JC perlu ketahui juga bahwa disinfektan, kemudian juga beberapa media-media yang diberikan oleh Jakarta Islamic Center berupa sabun cuci tangan, kemudian juga disinfektan ini merupakan produksi sendiri dari Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Nah, salah satu pembuatnya ini ada di hadapan Bang Dipo, yaitu Bang Guntur. Bang, kalau boleh tahu nih, disinfektan yang diserahkan tadi sempat Pak Ahmad tuh bilang, salah satu kepala sekretariat JSI mengatakan bahwa ini disinfektan ini fungsinya untuk apa sih, Bang? Jadi sebenarnya begini Bang Iko sama teman-teman semua, bahwa desinfeksi yang kita lakukan ini adalah salah satunya untuk membunuh kuman. Kuman ini virus, bakteri, fungi dan lain-lain. Oke. Jadi sesungguhnya fungsi dasar dari desinfeksi ini adalah membunuh virus tersebut. Oke. Membunuh virus tersebut dalam waktu yang cepat. Ya. Desinfeksi yang dilakukan bukan hanya saja pada benda-benda yang sering dipegang, tetapi juga lantai, karena tempat peribadatan lantainya itu juga sering buat sujud dan lain-lain. Jadi memang ya suka nggak suka harus juga untuk didesinfeksi. Nah, iya. Aman juga ya buat kulit katanya. Insya Allah aman. Kenapa? Karena bahan bakunya sering dipakai oleh kita semua tanpa disadari. Ya. Bahan dasar sabun, sampo, ya itu pakainya itu. Gitu. Karena virus ini kan bentuknya corona. Ya. Corona itu selabung glikoprotein, habis matinya ya dengan bahan-bahan yang seperti klorin ataupun BKC. Oke. Gitu. Nah, itulah istilah-istilah farmasi yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Guntur. Artinya ini merupakan disinfektan yang insya Allah aman ya, disinfeksi atau bahasa ini ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu untuk apa namanya tempat-tempat yang sudah disinfeksi nih se-DKI Jakarta itu di wilayah mana aja? Boleh di-share nih buat Mitra JSI. Kalau di Jakarta Timur itu dari mulai gereja, masjid, RT-RT, RW-RW, rumah-rumah yang memang secara data tingkat penyebaran COVID-nya itu tinggi, nah kita desinfeksi. Kelurahan Kebun Pala kemarin, lalu kelurahan RW 3 itu di Kelurahan Cawang, lalu di Tebet Timur, Tebet Barat, tempat-tempat yang memang padat penduduk, tingkat penyebarannya cepat. Jakarta Barat ada Cengkareng, kita sudah desinfeksi. Jakarta Utara sekarang di Jakarta Islamic Center, Semper dan lain-lain lah. Jadi memang dari Jakarta Timur, Selatan, Utara, Barat kita sudah betul-betul masuk ke RT-RT, ke RW-RW untuk kita lakukan. Bukan hanya terbatas pada masjid, tetapi juga rumah, kelenteng, dan gereja kemarin ya. Iya, sempat juga ya. Jadi ini betul-betul masuk ke semua wilayah, masuk wilayah tempat. Jadi buat Mitra JSI, ini salah satu yang dilakukan oleh teman-teman Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta melalui Relawan Muda Jakarta yang memang sudah dibentuk beberapa bulan terakhir ya. Karena sebelumnya juga Bang Dipo sempat lihat tuh di beberapa sosial media PWPM DKI Jakarta itu ada apa namanya? Yang sebelum Ramadan itu. Oh iya, sebelum Ramadan kita tim gugus tugas. Jadi ketika COVID mulai, pengumuman dari pemerintah, nah saat itu juga kita sudah bergerak. Iya, sip, mantap. Nah, ini terakhir mungkin Bang Medi, kira-kira selain Jakarta Islamic Center yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Guntur, nah, kira-kira ke depan mau seperti apa nih untuk relawan muda Jakarta? Nah, sekiranya kalau misalnya COVID ini sudah selesai, kira-kira tugas apa nanti yang akan dilakukan nih untuk teman-teman relawan? Oke. Memang tadi yang sudah saya sampaikan, memang relawan muda itu terbentuk gagasannya karena adanya wabah ini. Dari bulan Maret sebetulnya kita sudah ada, tapi memang kita belum bentuk relawannya. Nah, kalau ditanya tadi setelah wabah ini selesai, apa yang akan dilakukan dengan relawan? Relawan muda akan terus bergerak di
tentunya di sosial kemanusiaan Oke. ya, dan terus bermitra dengan Pemprov DKI Jakarta terkait masalah kemanusiaan semuanya. Nanti kita sudah bentuk relawan muda itu, sehingga kalau misalkan memang ini selesai atau masihkah lanjut, kita job desk-nya adalah yang selalu bermitra dengan pihak-pihak Pemda setempat, misalkan selalu mengingatkan dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, serta Menjaga jarak, mencuci tangan, serta dan memakai masker. memakai masker. Memakai masker. Ini terkadang Iya, kita iya. ini menyepelekan. Betul. Terkadang juga suka lupa. Masker itu yang penting ada, tetapi tidak dipakai pada tempatnya. Sehingga tugasnya relawan muda ke depan nanti selalu saling mengingatkan kepada warga Jakarta, khususnya untuk selalu menerapkan 3M itu. Iya, oke. Oke. Oke, ya, jadi fokus utama di Relawan Muda Jakarta yang memang dibentuk di bulan-bulan terakhir ini ya. Terutama ini dibentuk pas PSBB transisi, artinya ya. Ini memang Betul. Jadi sebetulnya pemuda Muhammadiyah itu yang tadi disampaikan sama Bro Guntur itu terkait masalah bulan Maret atau sebelum Lebaran kemarin kita sudah bergerak. Kita sudah bagikan bansos. Sebelum pemerintah mungkin ide-idenya ada untuk pembagian bansos, kita sudah membagikan duluan. bansos. Wah, Masya Allah. Tentunya yang pertama yang kita hadapi atau tanggapi dulu adalah keluarga besar Muhammadiyah dulu. Kemarin seperti guru-guru yang terdampak karena sekolah tidak ada aktivitas, sehingga pendapatan guru pun juga menurun, sehingga kita sepakat mengadakan bansos kepada keluarga besar Muhammadiyah. Tentunya ini semua dibantu oleh pihak Pemprov, BUMD, ya kita bekerja sama dan kita betul-betul aksi nyata dalam artian ya kita betul untuk bermitra dengan pemerintah, membantu. Nah, pada saat berjalan sudah angka menurun setelah Lebaran kemarin, maka bukan kita stop, tetapi kita sedikit mengurangi aktivitas untuk sosial kemanusiaan kemarin. Nah, kita bentuk relawan muda ini setelah mendengar kabar dari media, dari mungkin Pak Gubernur kita mengumumkan ada kenaikan lagi pada saat PSBB transisi, maka kita sepakat dibuat saja untuk relawan muda Jakarta, sehingga nanti untuk tim taktis dan tim strategisnya lebih relawan muda nanti yang untuk melakukannya semuanya itu. Oke, luar biasa. Kerja dari Relawan Muda Jakarta ini sudah dari bulan Maret, Mitra JC, bahkan sebelum tadi pemerintah mencanangkan beberapa program-program, Relawan Muda udah mulai membagikan sembako, kemudian juga bagi terkhusus mereka yang terdampak COVID-19. Terakhir sekali nih, Bro Guntur, sebelum kita tutup, apa harapan dan tujuan dari dibentuknya tim Relawan Muda Jakarta, dan boleh sekali lagi sosialisasi mengenai 3M karena memang ini yang kita fokuskan utama di pertemuan kita hari ini, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan gitu ya. Kami persilakan. Jadi memang harapan kita semua bahwa saya yakin di semua negeri juga akan mempunyai harapan sama, COVID itu cepat berakhir, tetapi sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan COVID akan berakhir. Tetapi dalam menghadapi ini semua, suka nggak suka, mau tidak mau kita harus menerapkan hidup bersih dan hidup sehat. Yang pertama, terapkan 3M, mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Lalu yang lebih penting lagi adalah memakan makanan yang sehat. Kenapa? Karena ketika saat ini penting untuk kita semua memperhatikan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita bisa lawan itu dengan imunitas kita masing-masing. Yang ketiga, tujuan selanjutnya adalah bahwa kita tidak akan pernah berhenti sampai sini. Insya Allah ke depan kita juga akan terus bergerak. Kalaupun COVID selesai, kita akan terus bergerak nyata untuk masyarakat, tentunya dengan bekerja sama dengan Pemprov, BUMD, dan pihak-pihak lain. Jadi demikian, Bang Dipo. Terima kasih tujuan dari relawan. Oke, terima kasih Bro Guntur dan Bang Medi selaku Sekretaris Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta dan Ketua Tim Relawan Muda.
Muhammadiyah di Jakarta. Dan Mitra JC, alhamdulillah Bang Dipo tadi sudah sharing-sharing nih bersama kedua narasumber Bang Dipo hari ini. Walaupun singkat tapi bermanfaat sekali sosialisasi 3M ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan harapan kita ya COVID semakin menurun, bahkan mudah-mudahan tidak ada lagi tahun 2020, bahkan 22 November yang merupakan PSBB transisi yang mudah-mudahan segera selesai juga ya. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng banget ya.